Tidur malam sudah cukup namun masih kerap mengantuk di siang hari? Mungkin Anda mengalami hipersomnia. Kondisi ini ditandai dengan episode berulang, kantuk berlebihan di siang hari, atau tidur nyenyak di malam hari yang berlebihan. Gangguan ini sendiri tidak mengancam nyawa, namun bisa menimbulkan konsekuensi serius seperti kecelakaan mobil yang disebabkan tertidur saat mengemudi. Serangan hipersomnia biasanya berlanjut tanpa batas waktu, karakteristiknya pun berbeda pada tiap orang. Tergantung dari usia, gaya hidup, dan penyebab yang mendasarinya. Dalam kasus yang ekstrim, orang dengan hipersomnia mungkin tidur nyenyak di malam hari selama 12 jam atau lebih, tetapi masih tetap butuh tidur di siang hari. Tidur siang atau malam mungkin tak akan membantu penderita hipersomnia. Pikiran mereka selalu diselimuti rasa kantuk dan keinginan untuk tidur. Ya Pak. Apa-apaan kamu ini? Mau kerja atau mau tidur? Ya Pak, maaf Pak. Ya Pak. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Tadi itu kayaknya mungkin dia nggak sarapan pagi-pagi jadi ngantuk terus ya. Makanya sarapan. Tapi ngomong-ngomong hebat ya, ini tim kita ya. Tiba-tiba tadi ayam diganti udah ini sekarang. Tadi ceritanya sarapan nih makan siang. Makan siang sekarang ya. Iya, Dok. Oke, orang yang kurang sarapan juga kadang-kadang juga bikin ngantuk karena mungkin dia kurang tenaga juga ya. Atau tapi orang kelebihan sarapan juga bisa bikin kayak begitu. Iya. Nah sekarang kita mau ngomong mengenai orang yang suka ngantuk. Kadang-kadang orang siang-siang itu jam sekarang tuh udah dibilang jam kritis nih, jam injury time. Orang seringnya mungkin ngopi atau berusaha untuk tidur kali, untuk bobo siang Iya, mungkin. kadang-kadang bobo siang itu ya. Nah sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Sudah ada dokter penyakit dalam, konsultan endokrin dan metabolik di sana, Dr. Wismandari. Dr. Wisma, nah, kita ngomong udah sarapan belum? Sudah sih. Selalu sarapan ya. Selalu. Nah kita tadi kita ngomong mengenai orang yang suka ngantuk tadi seperti tadi di VT tadi di tayangan tadi ya. Nah, banyak saudara penyebabnya dok. Dokter bisa cerita mungkin pasti banyak yang pernah kan mengadu sama dokter soal sarapan dan ngantuk misalnya. Kayaknya kalau hipersomnia atau banyak tidur tuh nggak terlalu banyak orang mengeluhkan karena mungkin mereka juga nggak tahu persis ini udah kelebihan atau enggak, atau mereka juga kadang malu menyebutkan bahwa ini kok gue tidur melulu ya gitu. Padahal sebenarnya karena memang dari kategorinya sendiri, dari klasifikasinya sih agak sulit. Yang disebut tidur berlebihan atau hipersomnia itu adalah tidur malamnya kurang sedikit, kemudian tidur siangnya kebanyakan gitu. Jadi orang kan normalnya malamnya yang banyak kan, kemudian si siangnya dia banyakan bekerja gitu. Kalau ini enggak, tidur malamnya bisa terlalu panjang atau tidur siangnya juga banyak. Nah itu yang kita sebut hipersomnia. Bisa jadi kan dokter Sila kalau kita lagi pendidikan dan pasti banyak juga orang yang sama ya. Shiftnya jadi kalau misalkan siang tidur banyak karena malamnya habis jaga malam. Iya dan jadinya kayak mau membalas kurang tidur yang kemarin. Itu gimana dok? Itu jadi kayak orang hipersomnia karena malamnya kita kayak orang melek terus kan gitu. Jadi salah satu penyebab dari orang yang hipersomnia itu adalah karena tidur malamnya tidak berkualitas. Itu kalau orangnya malamnya tidur nggak berkualitas kan mau nggak mau jadi siangnya kayak orang tidur melulu gitu. Itu juga kita sebut hipersomnia. Nah ini ada mitos-mitos juga nih dok. Salah satu mitosnya adalah tidur lebih banyak lebih baik daripada kurang tidur. Mitos, karena dua-duanya nggak baik gitu. Tidur kebanyakan akan mengakibatkan banyak sekali efek-efek metabolik, tapi tidur kurang juga akan mengakibatkan efek-efek metabolik yang tidak baik. Walaupun efeknya berbeda ya, tapi sama-sama nggak baik. Ada yang menghubungkan tidur lebih banyak itu berhubungan dengan katanya angka kejadian obesitas atau kegemukan, juga angka kejadian penyakit-penyakit metabolik seperti tadi dokter bilang. Sepertinya bisa dibolak-balik ya. Misalnya orang yang diabetes itu kalau gulanya ketinggian dia akan lebih banyak tidur. Tapi gula rendah juga bisa bikin tidur terus. Kebalikannya orang yang tidur terus, tidurnya kepanjangan, hipersomnia, itu juga akan mengakibatkan faktor risiko terjadinya hipersomnia lebih besar gitu. Jadi saling bolak-balik ya gitu. Nah mitos nomor 2 nih dok. Bisa perdarahan hebat saat melahirkan jika terlalu banyak tidur saat hamil? Jujur saya tidak melihat ini sebagai suatu fakta ya gitu. Tapi saya juga belum berani bilang bahwa ini mitos betul karena penelitiannya rasanya belum established.
Ini lucu juga sih kalau banyak tidur ketika hamil ya. Mungkin ketika melahirkan ketiduran gitu ya. Banyak darahnya keluar. Mulesnya lupa ya, bisa ketiduran ya. Lalu yang berikutnya tuh ada kesulitan mengingat katanya kalau orang tidur kebanyakan. Iya, jadi efek-efek orang yang tidurnya terlalu banyak itu memang nggak enaknya adalah orangnya sulit konsentrasi, kemudian orangnya juga mudah gelisah gitu ya, lebih hipersensitif. Yang paling mengganggu, paling nggak enak tuh misalnya udah sampai muncul halusinasi, itu juga nggak bagus. Dan yang nggak enak untuk pasien adalah pada saat orangnya hipersomnia, suatu saat dia akan mengalami gangguan sosial. Karena kan dia siangnya tidur, jadi kerjanya nggak bagus. Gitu Kayaknya ya? di video tadi ya, jadi dimarahin sama bosnya gitu. Nah kalau sudah pada saat pada tahap itu bisa menyebabkan orangnya jadi depresi. Jadi orang yang depresi bisa jadi tidur kebanyakan, tapi kebalikannya orang yang tidur kebanyakan bisa juga jadi depresi. Bisa jadi siklus juga ya dok ya? Jadi kayak bolak-balik ya gitu. Dia nggak bisa, dia tidurnya kebanyakan karena dia tadinya depresi, tapi ternyata dengan tidur melulu depresinya makin berat gitu. Nah, mitos yang berikutnya katanya tadi kalau kebanyakan tidur bikin kepala pusing. Iya betul, karena tentu kita semua orang memerlukan waktu tidur yang cukup. Nah lagi-lagi waktu tidur cukup untuk orang-orang berbeda-beda. Yang pasti makin berumur seseorang, waktu tidur seseorang itu akan berkurang. Jadi kalau anak-anak mungkin butuh tidurnya bisa sampai 8 jam sampai 10 jam, sedangkan kalau yang sudah berumur seperti saya mungkin ya cukuplah 6 jam gitu cukup gitu. Tapi memang berapa persisnya satu orang membutuhkan tidur itu tidak ada batasan persisnya. Iya, memang gitu. sampai sekarang masih belum ada sih ya persisnya berapa jam. Ya orang bilang 8 jam, orang bilang 7 jam. Tapi rata-rata sih memang orang bilang 6 sampai 7 jam ya katanya. Makanya hipersomnia nggak ada yang bilang kalau tidurnya lebih dari 10 jam itu namanya hipersomnia, nggak ada tuh. Saya nggak pernah melihat definisinya orang hipersomnia itu kalau tidur lebih dari berapa jam gitu, nggak ada. Jadi relatif itu ya? Relatif nggak ada. Iya betul relatif. Yang pasti tidur malamnya kepanjangan atau tidur siangnya kebanyakan. Orang kan tidur siang biasanya paling sejam 2 jam gitu. Ini tidur siang bisa sampai 8 jam 5 jam lah, itu kan aneh ya. Nah itu hipersomnia gitu. Nah, apalagi kalau orang tidur ketika dia cenderung sedang bekerja, lantas dia tiba-tiba tertidur gitu. Kan ada juga orang dengan ada. Jadi kalau kita mau bagi sebenarnya penyebabnya tuh ada dua. Penyebabnya bisa karena primer, bisa juga karena sekunder. Kalau primer tuh sebenarnya penyebabnya adanya di otak ya, di kepala gitu. Nah, ini jarang sekali sebenarnya terjadi. Mungkin nanti bisa dibahas lebih dalam oleh teman kita dari neuro ya. Nah, kalau dia penyebabnya di otak ya tentu kita perbaiki itunya. Yang banyak justru yang sekunder. Kalau sekunder itu penyebabnya bisa hampir tidak terhitung saking banyaknya gitu ya. Tadi kita udah nyebut beberapa ya, misalnya diabetes tadi, kemudian juga orang yang depresi, kemudian orang yang punya sakit-sakit tertentu, misalnya orangnya ada sakit tiroid, sakit tiroidnya hipotiroid, itu juga dia bawaannya ngantuk tuh bisa tuh lagi ngomong tiba-tiba tidur. Ya. Ini menarik banget nih, karena saya kira pasti banyak juga orang yang mungkin tidak menyadari bahwa dia menderita penyakit yang khusus, yang kronis, mungkin dan dia cedarnya cuma ngantuk tidur aja. Kita akan bahas saat lagi tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, Dok, saya ini kan punya penyakit jantung. Kalau tidurnya kebanyakan bahaya nggak ya, Dok? Kadang saya tidur 8 jam sampai 10 jam. Kira-kira gimana ya, Dok? Oke, kita kembali bersama dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, kita kali ini sudah kehadiran Dr. Ziki, seorang spesialis saraf. Halo Dr. Ziki. Halo. Kita lagi bahas mengenai orang cepat ngantuk misalnya, orang banyak tidur misalnya ya. Nah, tadi mengenai pertanyaan Facebook, ya orang yang katanya orang sakit jantung, tapi gimana kalau kebanyakan tidur? Sebenarnya kalau misalkan orang sakit jantung, kita tentu bisa periksa fungsi jantungnya dan kapasitas fungsionalnya. Artinya seberapa jauh orang ini bisa beraktivitas, dan tentunya harus beraktivitas. Karena banyak tidur juga berhubungan dengan risiko penyakit jantung yang lebih berat, bisa juga risiko untuk kematian juga lebih tinggi. Tentunya harus tetap beraktivitas ya Dr. Ziki ya. Ya sama juga seperti halnya kalau misalkan orang mungkin ada penyakit saraf tertentu yang menyebabkan orang suka ngantuk dan banyakkan tidur, dokter. Iya, jadi memang ada yang namanya hipersomnia, kita bilang tadi disebut oleh Dr. Isma ya. Jadi itu ngantuknya di tempat di waktu-waktu yang seharusnya orang nggak ngantuk. Ya, seperti itu kasarnya. Tapi kalau kita bicara tentang tidur, ya kan, itu adalah suatu mekanisme tubuh atau ada fisiologisnya, ada setelannya, ada settingannya yang memang normalnya orang tidur seperti ini, ada tahapannya. Nah, kadang tahapannya ini yang mekanisme tidurnya ini yang terganggu. Nah, mengenai tahapan-tahapan ini kayaknya menarik nih. Kita harus segera ke LCD. Coba kita lihat ya. Dr. Ziki,
Di sini nih kita ada lihat gambaran otak nih, dan kita lihat bagaimana otak ini sebenarnya punya ritme sendiri ya dokter ya. Betul. Jadi kalau kita bicara tidur, sebenarnya tidur itu nggak cuman kita merem terus tidur udah blank, nggak gitu ya. Jadi ketika kita tidur itu ada yang namanya aktivitas listrik otak juga diaktifkan di sana. Kesannya kita tidak berpikir apa-apa, tapi otak itu tidak pernah berhenti bekerja ya. Bahkan ketika tidur pun. Jadi ketika kita tidur itu, ini adalah 3 tempat yang sering aktif atau terlibat ketika kita sedang tidur. Yaitu yang namanya korteks oksipital, ada yang namanya corpus geniculatum, dan ada yang namanya pons. Ini apa? Ini adalah titik-titik tempat mengatur zat kimia yang diperlukan ketika tidur. Jadi normalnya gini, kita bisa bangun karena ada zat kimia di otak namanya neurotransmitter yang bisa mengeksitasi, membangunkan kita, sehingga kita jadi jadi sadar penuh, merangsang gitu ya, merangsang. Ya, maksudnya ya. Tapi di satu sisi ada zat kimia yang menginhibisi atau menekan. Nah, ketika yang menekan lebih dominan, maka akan terjadi proses yang namanya tidur. Dan ketika tidur itu juga, contoh dari gambar ini ya, ini kenapa di daerah belakang kena, ini adalah untuk mekanisme mimpi pun bisa dari sini. Ya, jadi pusat penglihatan itu ada di daerah belakang yang namanya occipital cortex ini, pusat penglihatan yang normalnya kalau kita ngelihat akan diterjemahkan di sana. Tapi kan kalau kita tidur sebenarnya kan kita tidak melihat apa-apa. Nah, tapi ketika kita tidur yang namanya geniculate ini, dia akan mencetuskan suatu rangsangan yang berupa mimpi yang akhirnya diterjemahkan di otak bagian belakang. Oh, itu jadi makanya kalau orang mimpi kesannya nyata ya. Seolah-olah melihat, padahal kan orang tidur merem ya. Nah itu, jadi alasannya seperti itu. Boleh kita lihat slide berikutnya lagi? Dan sebenarnya orang itu punya irama sirkadian ya dok. Jadi betul. Ada waktunya di mana dia memang terjaga, ada waktunya di mana dia memang cenderung untuk mengantuk. Betul. Oke dok. Dan irama sirkadian itu tadi terkait dengan detak jantung dan segala macam ya. Ini yang sering terjadi pada orang yang sering mungkin pilot ya. Jadi ada jet lag seperti itu ya. Oke. Ini adalah tahap tidur, boleh kita lihat sini ya. Jadi ini secara gampangnya orang tidur itu memiliki 2 tahap. Ada yang namanya tahap non REM. REM itu adalah gerakan matanya cepat gitu ya. Kalau REM ini gerakan matanya cepat. Jadi ada yang tidak bergerak matanya, ada yang bergerak matanya. Normalnya ada 4 siklus ketika kita tidur ya. Satu siklus putaran ini kurang lebih sekitar 90, 70 atau 90 menit ya. Dan selama tidur malam bisa berulang siklus ini sekitar 4 sampai 5 kali. Dok, dan kalau saya lihat gambar kayak gini, saya juga pengen tidur sih kalau baca nih. Gampangnya gini, ada fase yang matanya tidak bergerak, itu namanya N1, N2, N3. Di sini kadang ada, kita lihat gambar sebelah sana tuh. Yang gini ya? Ya, mungkin kalau kita baru mulai tidur kayak ada perasaan kayak jatuh. Nah, gitu kan ya. Gitu ya. Rasanya kayak jatuh. Nah, itu adalah kita masuk fase tidur yang ini. N1. Kemudian makin lama tidur, turun ke N2. Turun ke N3, semakin N-nya makin dalam sini, orangnya lebih sulit dibangunin. Dan dia biasanya nggak bergerak gitu dok? Ini masih bergerak. Yang tidak bergerak adalah ketika masuk fase REM. Nah di sini ya, di REM ini pasiennya ini tidak bergerak, lumpuh ya, seolah-olah lumpuh lemas, tapi matanya bergerak-gerak. Nah disinilah kita bermimpi. Ini normalnya. Nah pada kejadian hipersomnia tadi terjadi miss di antara mekanisme ini. Ada tiba-tiba fase REM ini muncul di saat kita lagi aktivitas. Aktivitasnya lagi kerja, nulis, tiba-tiba muncul fase ini di listrik. Jadi tiba-tiba matanya langsung bergerak-gerak dan mimpi gitu langsung dok? Tidur, langsung jadi istilahnya sleep attack. Ini berarti ada gangguan kelainan di otak sebenarnya. Itu kalau gangguannya di otak ya, Dr. Ziki ya? Kalau berarti untuk yang primer, kalau yang sekunder apakah mengalami hal yang sama? Kalau yang sekunder mengalami hal yang sama. Tapi biasanya itu diulang lagi, misalnya kayak tadi Dr. Risma bilang, misalnya gulanya kerendahan, akhirnya oksigen ke otaknya berkurang, nah di situ mulai terjadi tidurnya, malah bisa dikatakan bukan tidur ya, bisa jadi terjadi penurunan kesadaran, bisa jadi. Iya, karena kan sebenarnya mereka bukannya tiba-tiba ya, itu sesuatu yang bertahap, terus-menerus gitu loh, sepanjang hari. Kalau memang dia gulanya kurang dari pagi, ya dia dari pagi udah ngantuk, tapi makin rendah gulanya, makin dalam lah dia tidurnya. Dan bisa jadi malah jatuhnya penurunan kesadaran, bukan fase tidur. Kalau yang berat ya gitu. Dan untuk membuktikan tidur ini sebenarnya ada alat namanya polisomnogram ya, jadi dilakukan pemeriksaan aktivitas listrik di otak, kemudian nafasnya, kemudian jantungnya, segala macam itu dilihat nanti. Nah, kapan nih indikasinya orang perlu periksa hal seperti itu? Kalau orang perlu periksa itu adalah ketika orang ngerasa dirinya mengalami gangguan tidur, entah sering mengantuk misalnya ya. Kemudian kalau udah bangun tidur kok merasa nggak pernah seger. Ya, ngerasa kok makin pegel gitu ya. Itu bisa terjadi misalnya karena ada gangguan
jalan nafas ya, misalnya sleep apnea gitu ya. Itu penting untuk kita bahas nanti ya. Itu, jadi itu setiap ada gangguan tidur nggak ada salahnya atau sebaiknya dilakukan sleep test. Karena gangguan tidur ini lama-kelamaan akan menyebabkan banyak hal. Bisa ke metabolik, tadi Dr. Risma bilang. Dan yang paling bahaya adalah bisa menyebabkan gangguan di pembuluh darah di kemudian hari. Oke. Baiklah, kita duduk, kita bahas lagi lebih lanjut di dalam ya. Menarik banget nih mengenai gangguan tidur tadi, Dok. Terkait mengenai sleep apnea tadi, berkaitan dengan penyakit jantung. Tadi kan di Facebook udah tanyakan ya, kok orang yang misalkan dia punya penyakit jantung, ya saya nggak tahu sih penyakit jantungnya apa, Ibu mestinya kalau bisa segera periksa supaya nanti bisa ketahuan penyakit jantungnya model apa, karena ada gagal jantung, ada orang yang setelah serangan jantung, tentu pengobatannya beda. Dan sebenarnya orang seperti itu harus dilatih untuk tetap bisa beraktivitas supaya nggak cenderung tidur terus ya, Dok. Tadi mengenai sleep apnea tadi sama Dr. Risma juga sempat dibahas tuh sleep apnea ini. Bisa ceritakan lebih lanjut mengenai sleep apnea tadi itu? Jadi sleep apnea itu kan sebenarnya bahasa gampangnya adalah mendengkur ya. Tapi mendengkurnya bukan mendengkur biasa, tapi mendengkur di sini ada fase tidak bernafas. Nah ini penting nih, banyak orang mungkin ketika tidur katanya yang ngomong itu pasangannya bilang ini kalau tidur ya, Dok ya, suka tiba-tiba gitu, tiba-tiba kebangun aja ya, kayak lidahnya ketelan katanya gitu. Iya, jadi mampet biasanya karena satu bentuk anatomi ya. Yang kedua obesitas. Yang ketiga bisa ada karena gangguan di daerah THT bisa jadi ya. Itu jadi secara normal ketika kita tidur tadi fase yang REM tadi kan otot semua melemah, termasuk otot di saluran nafas ini. Yang di situ yang dikhawatirkan lidahnya jatuh ke belakang sehingga mampet. Jadi kita nggak ada fase tidak bernafas. Nah itu yang jadi masalah. Nah mungkin masyarakat penasaran nih, Dok, kalau misalnya menemukan kasus seperti itu, apakah harus langsung dibangunin atau gimana? Sebaiknya dibangunin ya. Karena kan kita nggak tahu berapa lama. Dan kalau terus-terusan dibangunin terus atau gimana? Iya, kalau terus-terusan ya harus segera dilakukan sleep test tadi. Sleep test tadi. Mungkin salah satu yang bisa digunakan adalah tidurnya jangan terlalu flat ya, jangan terlalu rata gitu. Karena dengan kita agak sedikit pakai bantal yang agak tinggi, itu penutupannya jadinya tidak total gitu loh. Tapi memang itu harus ke dokter sih. Dan karena ke samping tidurnya kan kalau ke samping bisa, miring. itu memang terapi satu-satunya memang harus dilakukan operasi ya, mau nggak mau ya, kalau emang yang berat sekali itu harus dioperasi. Untuk penggunaan alat tertentu ada CPAP yang bisa membantu. Ini kebetulan Dr. Risma udah jawab nih, Dr. Risma. Mungkin Dr. Risma bisa memberikan tip atau pesan-pesan pada masyarakat apa yang harus dilakukan apabila merasa bahwa ini kok tidurnya kayaknya agak terlalu berlebihan nih, Dok. Yang pertama sih kita lihat dulu, emang benar ini tidur berlebihan atau memang dia banyak aktivitas di malam hari sehingga siangnya banyak tidur. Karena yang lebih dibahas pada hipersomnia itu sebenarnya tidur siang hari, itu yang aneh kan gitu. Kalau tidur malam ya itu biasa gitu loh. Jadi harus dilihat dulu aktivitas hariannya dia bagaimana. Kalau memang aktivitas di hariannya dia malamnya banyak bekerja sehingga siangnya tidur, ya itu nggak hipersomnia juga gitu, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya udah malamnya tidurnya panjang, siangnya juga tidur lagi, nah itu kan aneh gitu. Ya itu memang sebaiknya harus ke dokter juga sih, karena kita harus lihat secara laboratorium apa sih yang salah gitu ya. Tapi sebelum itu mencapai ke dokter, diperhatikan sendiri dulu aktivitas harian saya udah bener apa belum, makanannya gimana udah bener belum. Kayak tadi sarapannya, tadi Dokter Sheila makan apa ya? Nasi kuning. Nasi kuning ya, itu kayaknya nasi doang ya isinya ya. Ada telur satu. Oh ada telurnya, baiklah. Sama kerupuk ya. Ada telur satu loh. Jadi kalau memang banyakkan karbohidratnya itu memang cenderung ngantuk. Kenapa? Karena karbohidrat itu akan mencetuskan suatu zat di otak yang serotonin yang akan membuat orangnya cenderung lebih rileks. Jadi itu juga harus diperhatikan, apa makan paginya kebanyakan karbohidratnya. Terutama sumbernya tadi karbohidrat nasi sebenarnya, nasi putih ya, nasi merah atau gandum gitu kan. Itu kan sering apa ya, ketoprak tadi ada ya gitu, yang isinya mungkin cuman apa sih, bihun sama lontong sama kacang gitu kan gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Perhatikan itunya dulu, kalau itu udah diperbaiki tidak ada perbaikan, nah silakan datang ke dokter. Itu salah satunya tadi sleep test tadi ya. Sleep test tadi, ya. Oke, baik Dokter Fitri.